media. Hei, jangan marah. Aku di sini untuk membantumu. Cepat, cepat. Turunlah, lihat betapa berbahayanya di atas sana, cepat. Cepat, 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 cepat. Hei, Bagaimana kau akan membantuku? aku, peri kecil ini, melihat bahwa kamu memiliki tulang yang luar biasa dan adalah orang yang malang. Aku secara khusus datang ke sini untuk memberimu kesempatan besar. Kau gila. Hei, hei, kamu tidak percaya padaku. Kemarilah, aku, peri kecil ini, akan menunjukkan padamu. Sialan. Ingat, harus menabung kebajikan dan mengikuti kehendak langit. Baru bisa menjadi kaya. Namun, kekayaan yang kamu dapatkan tidak bisa dinikmati sendiri. Ada apa ini? Bukankah aku baru saja? Tolong! Lepaskan aku! Tolong! Untuk apa kamu berteriak? Tuan Besar Van berkata, karena kamu tidak bisa membayar uangnya, maka jadilah simpanannya. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu pecah, dan tidak ada yang datang membantumu juga. Nona suruh keluarga Sang Yanjun. Tolong! Berhenti. Tuan, pahlawan, selamatkan aku. Jangan khawatir, Nona cantik. Kalian sekumpulan pria dewasa. Membuli seorang wanita, keahlian macam apa itu? Kalau kalian punya nyali, hadapi aku. Pukul aku. Masih bermimpi benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Saudara-saudara, serang. Pengganggu sialan. Kamu kejam. Jasa diubah menjadi 10.000 yuan. Mulai sekarang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Kalian berdua, minum air dulu. Aku akan segera mengatur hidangan untuk disajikan. Nona cantik, ayo kita makan saja. Kenapa datang ke restoran semahal ini? Kau menyelamatkan hidupku. Tentu saja, aku harus membalasnya dengan layak. Lagi pula, tempat seperti ini bagi keluarga Xiang kami. Sama sekali bukan apa-apa. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiang Yanjun. Translated and narrated by M. Media. Namaku King Juan. Kau tidak mengenalku. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Di kota Jiangsu ini, siapapun yang memiliki sedikit status, siapa yang tidak mengenalku? Tentu saja dia tidak akan tahu, karena dia hanyalah pecundang miskin. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Restoran ini, aku sudah membelinya untuk Xiaoyan sebagai hadiah ulang tahun. Fan Sisi, apa yang kau lakukan di sini? Bagus sekali, Nona Xiangku. Bukankah kau nyonya kedua keluarga Van kami? Tapi datang ke sini, bersedia, bergaul dengan anjing tak berguna ini. Kamu tidak akan tahu ini, kan? Ini namanya burung-burung sejenis berkumpul bersama. Kau benar. Tuan Qin adalah dermawanku. Tunjukkan rasa hormat. Dermawan. Dermawan ini, bisakah dia membayar kembali uang yang kami pinjamkan? Berutang uang. Berapa banyak utangmu pada mereka? Aku akan membayarmu. 3 miliar. Hanya 3 miliar. Kasihan sekali. Takutnya mungkin kamu bakar uang kertas untuk ibumu. Belum pernah lihat jumlah uang sebanyak itu. Cepat pergi. Hati-hati jangan sampai bayinya tertular aura kemiskinanmu. Itu tidak akan baik. Hei, jangan biarkan dia pergi. Bukankah dia suka pamer? Hari ini, aku akan bersaing dengannya dan melihat. Seseorang, Tuan Muda Fen. bawakan aku sebotol anggur merah yang harganya 100.000. Baiklah. Kinchua, bisakah kau mengimbangi? Fan Sisi, bagaimana bisa kau membiarkannya membandingkan kekayaan denganmu? Kau menindas orang jujur. Orang miskin tetaplah orang miskin. Orang miskin harus ditindas. Tuan Qin, mari kita pergi dulu. Tunggu sebentar. Bermain seperti ini sangat membosankan. Bagaimana kalau kita berkompetisi dalam hal lain? Apa kau berani? Dana aman. Ini seharusnya tempat yang kau inginkan.
Tapi yayasan kami tidak punya banyak uang. Kami tidak bisa membantumu. Jangan khawatir, aku tidak datang untuk menarik uang. Aku di sini untuk memberimu uang. Ayo pergi. Selamat datang di Yayasan Amal. Ada yang bisa saya bantu? Qin Chuan. Jadi kau di sini untuk meminta uang bantuanmu. Jika kau tidak punya, kau bisa memintaku, aku akan memberikannya padamu. Terlalu malas bicara omong kosong denganmu. Halo. Siapkan untuk saya beberapa lembar cek lagi. Apakah kamu tahu berapa banyak salinan yang dibutuhkan? Apakah kamu tahu berapa harga satu salinan? Satu cek adalah 10.000. Satu salinan adalah 1 juta. Selalu banyak bicara. Kamu, Ambil. Tuan Mudafar, mari kita berkompetisi dalam donasi hari ini. Lihat siapa yang The film menyumbang was lebih banyak. translated Qin Chuan, and apa ada yang narrated salah by dengan M otakku? Media. Aku sendiri punya terlalu banyak uang. Kenapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Jadi maksudmu, Tuan Muda Pengecut. Lelukon. Di belakangku, ada keluarga Fan yang mendukungku. Hanya dengan sampah sepertimu. Kalau kamu mau adu kemampuan, ya silakan. Jika aku menang, kau akan menjilat tumit sepatuku sampai bersih untukku. Dan kemudian bersamaku, merangkak keluar dari sini seperti anjing. Baik. Lalu, bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Jika aku kalah, aku akan memberimu hotelku ditambah. Aku akan membiarkanmu memperlakukanku seperti anjing. Bagaimana? Tidak cukup. Juga buat jalan ini. Menampar dirinya sendiri 100 kali. sayang. Jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Aku hanya akan melihatmu, pecundang ini. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Bagaimana bisa menyumbang 1 juta? Ayo, sumbang satu dulu. Yang mana? Hei, kau gila. Yang ini 1 juta. Kamu memasukkan donasi. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Tuan Qin, 1 juta sudah disumbangkan. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk Amal. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Sama-sama. Apa? Apel. Akun Anda baru saja menerima 5 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, berdonasi adalah tindakan kebaikan yang besar. Nona Zhang, apakah keluarga Fan benar-benar sekuat itu? Baik. Kalau begitu hari ini aku akan berdonasi sampai dia bangkrut. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, sumbang satu lagi. Hei, bukankah dia tidak punya uang? Dari mana uang itu berasal? Hanya mencari sedikit uang, itu saja. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Satu lagi. Sayang, sumbangkan dia sampai mati. Baiklah. Satu lagi. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Satu lagi. Sumbang 10 lagi untukku. Pahala dikonversi menjadi 20 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, pahala dikonversi menjadi 5 juta. Tuan Muda Fan, giliranmu. Baiklah, aku akan habis-habisan denganmu, Tuan Muda. Tuan Muda, The film was aku akhirnya translated menemukanmu. and narrated by M Media. Kamu tidak boleh menyumbang lagi. Dalam setengah jam ini, kamu sudah menyumbang 30 juta. Tuan besar marah di rumah. Kembali bersamaku. 30 juta itu bukan kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Tentu saja aku mendapatkannya. Kenapa begitu gugup? Bukankah aku tidak menyumbang banyak uang? Kau menipuku. Hai, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Bagaimanapun, aku tidak pernah bilang aku tidak punya uang. Sayang, aku tidak membohongimu. Dia dulu pecundang miskin. Kau masih berani membohongiku. Qin Chuan, kayo berbaikan. Apa? Jangan bilang kamu akan mengatakan, anak di perutmu adalah anakku lagi, kan? Baiklah, Baiklah, kau bajingan. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu saat kita kembali nanti. Qin Chuan, kau beruntung hari ini. Tunggu saja. Hai, Tuan Muda Fan. Apa kamu melupakan sesuatu? benar, serahkan restorannya. Qin Chuan, sudah kau pikirkan baik-baik. Menyinggung keluarga Fan kami di sini. Kau tidak ingin tinggal di Jiangsu lagi. Aku tidak beralas kaki dan tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Benar. Nona Zhang, apa kamu punya teman jurnalis?
Tentu saja. Apa yang kau lakukan? Kamu bilang, jika aku mengungkapkan keadaan menyedihkanmu saat kamu tidak mampu kalah kepada para reporter, maka orang yang tidak akan bisa tinggal di Jiangsu, siapa itu? Baiklah, restoran ini milikmu. Bagaimana? Aku tidak pernah menunggangi anjing seumur hidupku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Qin Chuan, jangan keterlaluan. Pergi. Pergi. Kakak Chuan, aku tidak tahan lagi. Tidak bisa bertahan lagi. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka berlututlah untukku. Berlutut. Ya Tuhan. Cepat datang dan selamatkan aku. The film was translated and narrated Tanda by M tangani. Media. Saat ini, keluarga Zhang dikelilingi oleh krisis. Bertemu denganmu. Mungkin itu takdirku. Setelah menandatangani, restoran ini akan menjadi milikku. Tentu saja. Restoran ini bernilai lebih dari 10 juta. Tuan Qin, kau benar-benar luar biasa. Kekayaan yang didapat tidak bisa dinikmati sendiri. Itu akan sia-sia. Ada apa? Bukan apa-apa. Nona Zhang, aku sudah memutuskan untuk memberikan restoran ini padamu. Berikan padaku. Ya. Kamu bisa menjadi bosnya, tapi itu direktur utama, direktur teknologi, direktur operasional, sesuatu. Aku akan menjadi semuanya. Ini pasti pahlawan tanpa tanding yang legendaris. Kenapa kamu berdiri di sana dengan bingung? Aku sudah menghitungnya untukmu. Restoran ini, pendapatan bulanannya setidaknya 1 juta. 4 bulan. Dijamin uang yang kamu utang, termasuk pokok dan bunga, akan lunas. Qin Chuan. Katakan, apakah kau mencoba menggodaku? Kau punya nyali menggodaku, tapi tidak punya nyali mengakuinya. Jika kamu bilang kamu tidak memikirkan itu, suasana sudah terbangun sampai titik ini. Jika aku bilang aku memikirkan itu, aku benar-benar baru memikirkannya barusan. Kalau tidak, bagaimana kalau Aku terima. kita baru bertemu? Diam. Cium aku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bermaksud. Ya Tuhan. Aku hanya ingin bersenang-senang menggunakan tanganmu. Mau bersenang-senang dengan tanganku? Tidak, bukan kesenangan seperti itu. Aku hanya ingin menggunakan tanganmu. Tidak juga. Aku hanya ingin menghabiskan uang dan bersenang-senang. Kau ingin menghabiskan uang untuk bersenang-senang denganku? Tidak. Kupikir kau orang baik. Aku tidak menyangka kau lebih buruk dari Fan Xixie. Jangan pergi. Dengan siapa aku akan bersenang-senang? Sempurna. Kau. Aku akan membunuhmu. Tidak boleh menonton. Aku tidak menontonnya. Ini semua salah paham. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu dengan jelas saat ini. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Baiklah. Wanita itu sangat pelin-pelan. Baru saja kau ingin membalasku dengan tubuhmu, tapi sekarang kau membelakangiku tanpa ragu. Pria tidak baik. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku masih punya saham di hotel. Bagaimanapun, aku masih ingin bahagia. Kau. Pergi sana.
Hei Sao Jun, pria baik yang kau sebutkan. Dia benar-benar tinggal di tempat ini. Informasi donasi saat itu. Ini alamat yang dia isi. Baiklah. Aku tidak menyangka. Bos miliarder ini sangat rendah hati. Rumah Kim Chuan. Siapa itu? Itu dia. Ayo, ayo, cepatlah. Hati-hati. Terutama toilet dan dapur. Hei tunggu, siapa kau? Pergi sekarang, atau aku akan panggil polisi. Lihat apa yang kau katakan. Laporkan aku ke polisi. Apakah kau bersedia melakukannya? Aku mau panggil polisi. Seseorang membuat masalah. Tidak, tidak, tidak. Tuan, aku hanya bercanda. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Lee Sisi, Direktur Yayasan Amal. Kali ini, terutama ingin terima kasih atas amalmu. The film was Kontribusi luar translated biasa. and narrated Hai, by M kenapa kau Media. tidak bilang ini lebih awal? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kau harus melakukannya. Dia memang orang kaya yang tersembunyi. Dia hidup sangat rendah hati. Ini, orang kaya memang berbeda. Bahkan kaos kakinya pun 3 dimensi. Nah, ada apa cepat beritahu aku. Tidak, kau datang ke sini hanya untuk berterima kasih padaku. Kalau tidak, katakan saja, kau berbeda dari orang biasa. Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Begini, aku, Qin Chuan, akhirnya menangkapmu. Kakak Xiang, Lindungi Tuan Qin. Bagus, Qin Chuan. Kau tidak punya uang untuk membayar kamar, tapi kau masih punya uang untuk menggoda gadis. Kau bilang, cari saja seseorang yang lebih cantik dariku. Dia ternyata wanita yang sangat jelek. Apa kurangnya aku dibanding dia? Siapa yang kau bicarakan? Baiklah, aku menyewa rumah ini. Segera keluar dari sini. kakak Zhao, kakak Sweet. Aku. Dua bos. Apakah kau ingin membersihkan kamar ini? Tuan Qin, kau tidak punya tempat tinggal. Kenapa kau ingin aku berterima kasih padamu? Ya, Tuan Qin. Mengapa kau tinggal di rumah setua ini? Jangan beli yang baru saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku punya tempat untukmu menginap. Benarkah? Tentu saja aku tidak akan berani berbohong padamu. Aku hanya tidak tahu apakah kau akan tidak suka. Keluar Gali. Ya Tuhan. Memasang lift di rumah. Ini rumahmu. Bisa dibilang begitu. Tidak semua. Ini rumah temanku. Kau harus tinggal di The sini film was sementara mulai sekarang. translated and narrated by M Media. Pria dan wanita itu sendirian di sebuah kamar. Tidak terlalu bagus. Tuan Qin, aku akan merebus air untukmu dulu. Kau mandi dulu. Bak mandi gadis kecil ini sangat nyaman. Orang kaya memang beda. Keluarga Xiang. Menurut berita dari stasiun ini, seorang warga berhati mulia dari kota ini secara pribadi pergi ke Afrika untuk mengantarkan roti kukus penuh kasih sayang terhangat kepada anak-anak Afrika yang tak terhitung jumlahnya, yang menderita kelaparan, mendapatkan pujian luas baik di dalam maupun luar negeri. Gila, punya banyak uang untuk diberikan kepada orang miskin, benar-benar tidak punya otak. Menurut berita terbaru, warga ini adalah penduduk biasa kota kita, bernama Qin Chuan. Qin Chuan. Fan Sisri. Aku akan menghajarmu begitu aku kembali.
Tanda tangani. Nona Shan, permainan macam apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kami mengambil kembali Yayasan Amal. Xiang Yanjun, aku akan membawamu ke restoran. Itu karena kau akan menjadi ibu tiriku. Aku memberikannya padamu secara gratis. Kau pikir kau siapa? Ada 1 miliar di kartu. Ambil dan pergi sana. Kau bilang ada 1 miliar di kartu ini. Benarkah ada 1 miliar? Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya sendiri. Aku akan memeriksa benda sialan itu. Kartu hitam ini, bukankah kau butuh deposit 1 miliar untuk memilikinya? Bagaimana kau bisa punya kartu hitam ini, Tuan Muda? Kartu ini sepertinya asli. Aku tidak pernah bilang aku tidak punya uang. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat serahkan yayasan itu. Bahkan jika kau punya 1 miliar, apa pedulinya? Nilai pasar yayasan hanya 80 juta. Apakah 1 miliar tidak cukup bagimu? Itu berita lama. Yayasan itu sekarang bernilai 1 miliar. Utang luar negeri, 2 miliar. Yayasan itu sekarang sangat menguntungkan. Semua pemegang saham tidak mau menjual yayasan itu. Biar kupikirkan. Kau hanya ganti rugi, ditambah 2 miliar, total 5 miliar. Bagaimana? Kenapa? Kau jelas-jelas menggunakan amal untuk melakukan penipuan. Aku akan menuntutmu. Menggugat kami. Hei, hanya dengan kalian, sekumpulan kentang busuk The dan film telur was bau, translated kalian masih mau and menggugatku. narrated by Aku. M-Media. Benar. Kalian baru saja melukaiku. Tidak terlalu banyak untuk meminta. Biaya pengobatan K. Kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Keluarga Xiangmu berutang padaku. Siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Kau jelas-jelas memasang jebakan untuk mencelakai ayahku. Ayahmu idiot, dan melahirkan idiot kecil sepertimu. Kau, Pukul aku. Ayo. Pukul aku. Setelah kau memukulku, aku akan menambahkan 1 miliar lagi. Ini hanya uang, bukan? Hai, lihat itu. The film was translated Di and kartu-kartu hitam narrated ini, by setiap satu M-Media. memiliki setidaknya 1 miliar. Apakah itu cukup? Banyak sekali uang. Orang itu benar-benar bodoh. Bahkan tidak bisa berpura-pura. Ayahku bahkan tidak punya uang sebanyak ini. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Sejak aku kembali dari Afrika, aku sudah cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Raja Naneshan. Tuan Muda, apa dia benar-benar raja? Kau masih berani menyebut raja padaku. Jika kau berani menyebutnya lagi, aku akan menyeretmu ke Afrika dan memberimu makan singa. kakak Chuan, kamu hebat sekali. Fan Sisi, muntahkan yayasan itu padaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu yayasan itu. Itu tidak benar. Aku dengar keluarga Fan. Bukankah mereka hanya peduli uang dan tidak peduli harga diri? Kenapa mereka tiba-tiba berpura-pura jadi orang suci? Orang yang bernama Qin itu, kau hanya pecundang miskin. Sementara aku, Fan Shizhe, tidur dengan istrimu. Tinggal di rumahmu, pecundang sepertimu. Dalam hidup ini, hanya bisa berlutut di tanah untukku. Kau berani memukulku. Biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Aku yang bayar. Itu tidak benar. Jika aku memukulnya dan membayar biaya pengobatan, bukankah itu akan melanggar perjanjian? Pecundang ini memang pecundang. Setelah memukulku, dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Aku beritahu kau, 1 tamparan 1 juta. Selama kau punya uang untuk membayar. Ayo, Aku tidak bisa memukulmu. Seseorang bisa memukulmu. apa maksudmu? Sisi, apa kau mau menamparnya beberapa kali? Aku akan membayar biaya pengobatannya. Kau berani. Aku sudah lama ingin menghajarmu, mengambil milik keluarga Xiang kami, dana amal yang susah payah didirikan, melakukan hal-hal licik, dan memaksa karyawan menandatangani persyaratan yang tidak adil. Kau sama tidak tahu malunya dengan ayahmu. Ada hal seperti itu. Alipay menerima 100 juta yuan. Tidak menyangka ini. Ternyata ada keuntungan tak terduga. Seharusnya aku tahu MIBluku LMO. Apakah ini menguntungkan? Kalau begitu aku tidak perlu pergi ke Afrika. Sisi, apa kau masih punya banyak karyawan yang dipaksa oleh orang ini untuk menandatangani beberapa persyaratan yang tidak adil? Ya, Tuan Qin, karena klausul ini, banyak karyawan di perusahaan masih dieksploitasi hingga hari The ini. film was Jika bukan karena Xiao Jun, translated aku and juga narrated tidak by akan bisa M-Media. melarikan diri. Hei, kau jalan. Jelaskan maksudmu. Siapa yang mengeksploitasimu? Itu semua sukarela. Diam, apa aku bertanya padamu? Sisi, panggil semua rekan kerja itu yang dieksploitasi olehnya. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit dan menegakkan keadilan. Sisi, siapa yang kau bawa? Apa dia kemari untuk membantuku? Ya, apakah dia akan membawa kita untuk mengajukan keluhan? Apa mengeluh itu berguna? Seseorang mengeluh bulan lalu dan dipukuli. Tidak, mereka tidak akan. Aku percaya kakak Chuan pasti bisa membantu kita.
Kakak Cuan membawa orang-orang bersamanya. Ini semua adalah karyawan yang dieksploitasi oleh Wen Shize dan pelayan Ma. Permisi, semuanya. Apakah kalian semua dipaksa untuk menandatangani kontrak yang tidak adil? Kau yang bermarga kian. Jangan kira kau bisa menakutiku. Dengan membawa sekelompok orang ini ke sini, keluarga Van kami tidak takut pada langit maupun bumi. Jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan buka mulutmu. Bisakah kau tidak memukul wajahku? Bahkan memukul anjing, kau pilih tempatnya. Semuanya, aku sudah mendengar tentang situasi kalian. Hari ini, aku di sini untuk membantu semuanya, melampiaskan kemarahan ini. Orang keji memang orang keji. Di tempatku, membiarkan budakku datang dan memukulku. Kau sungguh terlalu sombong. Tepat sekali, kau yang bermarga kian. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya sedikit uang busuk, kau bisa berlagak di sini. Semuanya, aku percaya, kalian pasti tidak ingin diintimidasi oleh sampah seperti itu setiap hari dan dihina. Jadi hari ini, jika ada permusuhan, balas dendamlah. Jika ada dendam, balas dendamlah. Selama kau menampar bajingan ini sekali saja, aku akan memberimu kompensasi atas namanya. 10 juta. Hitung satu persatu. Apel, Hei, kemarilah. Qin Cuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Masalah yang disebabkan oleh keluarga Van. Bagaimana kau bisa menggantinya? Nona Shan, apa kau percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Aku akan. Tapi itu terlalu tidak adil bagimu. Tidak apa-apa. Aku adalah cahaya kebenaran. Membantu orang lain menyelesaikan bencana, menumpas kejahatan demi melindungi rakyat, itu jelas terhitung sebagai perbuatan baik. Lanjutkan. aku akan lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda hari ini? Denda pelanggaran kontrak adalah 1 miliar. Diam. Kau antek keluarga Van. Apakah ini tempatmu berbicara? Qin Cuan, apa kau benar-benar mengira kau penyelamat? Di dunia ini, orang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka yang di bawah sepertimu, sampah masyarakat, hanya bisa datang ke sini dan menjadi budakku. Sisi, kamu memberi contoh. Percayalah padaku. Wei Sisi, kau berani. Permisi. Alipay menerima 100 juta. Kebaikan dan kejahatan memang akan terbalas pada akhirnya. Apa itu kebaikan besar? Apa itu kebaikan besar? Menghadapi para bajingan yang terus-menerus menginjak-injak kepala orang lain dan membuat kekacauan. Itulah kebaikan besar. Apa yang kau katakan? Aku bilang kamu bertarung dengan baik. Sisi, ambillah. Alipay menerima 10 juta. Semuanya. Aku sudah mengirimkan ke Sisi, membayar 10 juta. Semua orang percaya sekarang, kan? Itu benar. Taipan ini benar-benar kemari untuk membantu kami. Terima kasih, penyelamatku. Kau seperti orang tua kedua kami. Tolong. Aku hanya membantumu. Cepat bangun. Jangan berlutut. Terima kasih, Nona. Terima kasih, manajer. Jangan berlutut. Berdiri, semuanya. Van Sisi, kau sudah menindas kami begitu lama. Tidak membiarkan kami makan. Tidak membiarkan kami tidur. Tidak menyangka ini, Kak. Hari pembalasanmu telah tiba. Kau berani menyentuhku. Coba saja. Lihat. Sepertinya, aku tidak memukul cukup keras. Perbuatan baik dikonversi menjadi 800.000. Baiklah, bagus. Perbuatan baik dikonversi menjadi 3.310.000. Perbuatan baik dikonversi menjadi 4.760.000. Pelayan Ma. Mau kemana? Sisi. Tidak, Direktur Lee. Nyonya yang terhormat. Tolong ampuni aku. Benar, kan? Mengampunimu. Kamu dan orang bermarga Van ini menindas kami setiap hari. Kamu mau pergi sebelum menyelesaikan masalah. Itu tidak benar, kan? Apalagi yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Semuanya. Pergi bersama. Siapa yang berani pergi? Pergi. Kak Cuan, aku salah. Ini. Aku tidak mau yayasan ini lagi. Apa itu tidak cukup? Kak Cuan. Kamu tidak menginginkannya lagi. Tidak bisa begitu. Aku belum membuat mereka membayar cukup. Sisi. Panggil juga orang-orang dari bilik sebelah. Teruslah. Tidak. Letakkan sidik jarimu di sini. Semua pembayaran kompensasi akan tiba di rekeningmu. Dan kamu akan terhindar dari beberapa penderitaan fisik. Semuanya. Berapa banyak uang yang sebenarnya kau miliki? Lebih dari ini. Aku baru saja menghasilkan puluhan miliar lagi barusan. Apa? Bagaimana kau melakukannya?
perbuatan baik akan terbalas. Tuan-tuan yang terhormat, aku benar-benar tidak bisa menjual tanah ini. Terakhir kali aku menyumban, ayahku tahu, dan memukulku sampai setengah mati. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan membunuhku. Sekarang, mau tidak mau, kau harus menjualnya. Kau tetap harus menjualnya. Kak Cuan, tolong bantu aku. Kumohon, jika aku tahu lebih awal kau punya kemampuan ini, aku akan mengakui kau sebagai ayah baptisku. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Pemberi hak sudah ditandatangani. Mulai sekarang, yayasan ini milik King Cuan. Kamu lihat dulu siapa pihak pengakuisisi. Ini aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku mengelola perusahaan? Lagi pula, yayasan ini awalnya milikmu. Tapi kamu, demi yayasan, menghabiskan begitu banyak uang. Seharusnya itu milikmu sejak awal. Bukan apa-apa. Xiao Chuan, aku mencintaimu. Cium aku. Xiao Chuan, dengan kita membuat keributan seperti ini, aku khawatir kita benar-benar akan berselisih dengan keluarga Fan. Jadi kenapa? Keluarga Fan di Jiangzhou benar-benar jahat. Kurasa sudah waktunya Jiangzhou berubah. Keluarga Fan. Ayah, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Apa kau tidak suka berlutut? Kali ini, aku akan membiarkanmu berlutut sepuasnya. Ayah, aku salah. Aku juga tidak tahu dari mana anak itu Qin Chuan mendapat begitu banyak uang. Aku ingin menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Qin Chuan, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menanganinya sendiri. Wali kota, pengaturan hari ini. Apakah Anda puas? Terima kasih, Direktur Fan. Sama-sama. Ini yang seharusnya saya lakukan. Xiaoyo, bawa wali kota Wan masuk dulu. Apakah kau tahu mengapa aku mengatur makan siang hari ini? Di restoran keluarga Shang? Ya, aku tahu. Untuk memberi mereka pelajaran. Kau akhirnya mewarisi sedikit gen unggulku. Hei, orang-orang bilang kamu adalah roh rubah berusia 1000 tahun. Aku tidak bermaksud begitu. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Kau ingat ini. Hari ini, di depan wali kota Wang, kita harus memastikan keluarga Qian dan keluarga Shang tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Baik, ayah. Halo, Direktur Shang. Di mana wali kota Wang? Dia di sini. Dia sudah duduk di ruang pribadi mewah. Mengerti? Pergilah sibuk. Xiao Jun. Hari apa sekarang? Mengapa semua orang membuat keributan besar? Aku juga tidak yakin. Aku baru saja menerima telepon. Benar. Kemarin, yayasan kami menerima pemberitahuan. Dikatakan bahwa kota kita akan mengerjakan proyek besar. Ini terkait dengan renovasi desa-desa miskin. Tidak mungkin karena ini, kan? Karena kita sudah di sini, menebak-nebak tidak ada gunanya. Sisi, pergilah ambil harta andalan kita. Qin Chuan, pergilah mengawasi di dapur belakang. Ini pertama kalinya wali kota Wang datang ke sini. Kita harus menyambutnya secara pribadi. Xiao Jun, menurutku mungkin kalian berdua sebaiknya tidak masuk. Mengapa? Aku perkirakan Fan Xian pasti ada di dalam juga. Keluarga Fan adalah keluarga kaya terkenal di Jiangzhou. Jika wali kota Wang memiliki proyek besar, dia pasti akan memikirkan mereka terlebih dahulu. Jika keluarga Fan tidak ada di sini, itu akan sangat aneh. Xiao Jun. Apa sebenarnya yang salah? Wali kota Wang sedang menunggu di dalam. Pikirkanlah, restoran ini diberikan kepadamu oleh Fan Sisi. Hanya karena restoran ini dan yayasan itu, keluarga mereka sudah menderita kerugian besar. Jadi kenapa pertemuan ini diselenggarakan oleh wali kota Wang, bukan keluarga Fan? Apakah kau lupa apa yang Fan Xian katakan di lelang? Maksudmu? Fan Xian ingin menggunakan ini sebagai alasan di depan wali kota Wang. Restoran adalah tempat termudah untuk mencari kesalahan. Hidangannya tidak dibuat dengan baik, nasinya tidak sesuai selera mereka. Hal kecil apapun bisa menjadi akhir bagimu, dan mereka bisa dengan mudah meracuni makanan. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah kamu bersedia membantuku? Tentu saja aku bersedia. Qin Chuan, pergilah awasi dapur. Pastikan mereka tidak menemukan celah untuk menyerang kita. Bagaimana aku bisa tahu apapun tentang dapur? Xiao Chuan, aku percaya padamu. Kau percaya padaku. Kak Chuan, jangan khawatir, aku akan membantumu. Wali kota Wang, maafkan saya. Saya terlambat.
Bukankah ini mantan tunanganku? Kenapa kau tidak membawa bocah cantik itu bersamamu hari ini? Bos Van, bukankah itu tidak pantas untuk dikatakan? Urusan pribadi kita, tidak perlu dihumbar di depan umum. Kau tahu malu juga ketika kau membawa selingkuhanmu ke pelelangan untuk membuatku jijik. Kenapa kau tidak tahu malu? Kamu, Baiklah, baiklah, baiklah. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Hari ini adalah hari yang baik untuk Jiangsu kita. Bisakah semua orang mengesampingkan perbedaan mereka? Wali Kota Wang, ini adalah harta andalan restoran kami, anggur merah vintage dengan kurang dari 100 botol tersisa di dunia. Saya sengaja membawanya hari ini, untuk Anda cicipi. Ini memang anggur yang bagus. Kau benar-benar sudah berusaha keras. Xiaoshan, hari ini orang tua ini harus memanggilmu Bos Shan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Anda terlalu memuji saya. Ini hanya sebotol anggur, bukan? Apa yang kau sombongkan? Wali Kota Wang, jika kau suka, katakan padaku. Berapa banyak yang kau mau? Aku akan membelikanmu sebanyak yang kau mau. Kamu, Namun, Bos Shan, aku harus mengingatkanmu. Jika ada masalah dengan hidangan di restoran ini, maka aku harus mendidikmu dengan benar atas nama Wali Kota Wang. baiklah. Kalau begitu nanti, saya pasti akan membiarkan Tuan Van menikmatinya. Kak Chuan, cepatlah. Wali Kota Wang masih menunggu hidangan. Jangan terburu-buru. Hai, lihat. Bukankah itu Van Sisli? Ya Tuhan, kita tamat. Bajingan ini, dia meracuni semua hidangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wali Kota Wang masih menunggu hidangan di sana. Membuat yang baru sekarang sudah terlambat. Kita tidak bisa menyajikan hidangan. Kita tidak bisa menyajikan hidangan yang diracuni. Tidak bisa menyajikan hidangan. Kamu tidak bisa membiarkan semua orang di ruangan itu menatap kosong, kan? Xiao Jun masih di dalam. Aku tahu. Jika hidangan tidak bisa disajikan, dia akan tamat. The film was translated and narrated Kak by Chuan, M aku tahu Media. aku salah kemarin. Tapi Xiao Jun, sepenuhnya setia padamu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Hai. Menurut itu, kita akan menyajikan kepada wali kota satu meja penuh hidangan vegetarian. Bagaimana kalau begitu? Apa? Semuanya sudah selesai. Jangan khawatir, ayah. Hari ini aku akan memastikan mereka menghadapi konsekuensinya. Terima kasih atas kedatangan kalian semua hari ini untuk mendukung orang tua ini. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di Jiangzhou. Aku tidak akan membuat kalian penasaran. Baru saja, pemerintah kota menerima alokasi 1 dan akan mengembangkan daerah-daerah miskin. Investasi pembangunan akan mencapai triliunan. Aku akan menyerahkan kontrak investasi ini kepada Xiang Yanjun. Kali ini, aku ingin kau berlutut dan memohon padaku. Aku sudah memutuskan untuk memberikannya kepada... Maaf membuat Anda menunggu. Sajikan hidangannya. Sudah kubilang anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jadi kamu bukan anjing yang baik. Hanya ini. Tidak, bukan begitu. Hidangan daging semuanya akan datang nanti. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada hidangan daging. Semuanya vegetarian. Apa? Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Tapi tidak apa-apa. Tidak perlu mengotori tanganku. Bagus. Keluargamu benar-benar tercela. Aku dengan ramah mengundang wali kota Wang ke sini. Aku tidak menyangka kau tidak hanya membawa malu, tapi kau juga menyajikan makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Untuk menjamu wali kota, kau. Fan Xian, kamu menggunakan posisimu untuk balas dendam pribadi, sungguh tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Tidak peduli seberapa tidak tahu malunya aku.
Aku tidak akan menyajikan ini. Makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Kepada wali kota. Qin Chuan, kamu selalu sombong dan mendominasi waktu itu. Itulah sebabnya aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Sekarang kamu punya keluarga Xiang yang mendukungmu. Beraninya kamu mempermalukan wali kota. Menurutku kamu sudah kehilangan semua muka. Kamu. Cepat minta maaf kepada wali kota. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ayah, lihatlah menantumu di sini. Dia tampil cukup baik. Kali ini dia pintar. Kembali dan hadiahi dia sebuah bangunan. Terima kasih, Ayah. Wali Kota Wang, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Mengenai semua hidangan vegetarian ini, memang disiapkan untuk Anda. Lihat, wajah Anda merah. Saya khawatir, api hati Anda terlalu kuat. Omong kosong. Tuan Muda Fan. Mau makan daging? Cukup mudah, Sisi. Datang. Ini adalah babi rebus khas restoran kami. Bagaimana, Tuan Muda? Apakah terlihat sedikit familiar? Daging ini tidak. Ada apa, Tuan Muda Fan? Cepat makan selagi hangat. Babi rebus tidak enak kalau dingin. Kenapa kau melihatku? Makan cepat. Ayah, aku tidak bisa makan daging ini. Ada apa? Tuan Muda Fan, masih muda. Dan kau tidak suka makan daging lagi. Jangan bilang kau menaruh sesuatu di hidangan ini. Omong kosong. Aku tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Hanya saja, aku tidak ingin makan daging. Istri, kamu harus menutrisi dirimu. Tidak, tidak, tidak. Ayah yang seharusnya memakannya. Aku tidak memakannya. Kau saja yang makan. Ada apa ini? Ini hanya keluarga Fan. Terkena batunya sendiri. Cukup. Wali kota kami. Direktur Fan. Aku mengerti niat baikmu. Lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Perjamuan daging yang sempurna. Kau malah harus pergi dan melakukan itu. Seluruh omong kosong perjamuan vegetarian itu. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku akan segera mengosongkan hotel. Buat para wanita tidak bisa bangun dari tempat tidur. Buat para pria tidak bisa masuk ke tempat tidur. Kau masih belum cukup. Kalau begitu, untukmu, The film aku was akan habis-habisan. translated and Buat para pria narrated juga by tidak bisa bangun Emilia. dari tempat tidur. Diam. Kau masih melakukan pekerjaan yang bagus. Apa? Apa? Aku mengerti. Maksud wali kota Wang. Lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Aku tidak. Kau yang melakukan. Aku benar-benar tidak. Kau benar-benar melakukan. Aku yang memutuskan atau kau yang memutuskan? Kau yang memutuskan. Aku sudah menjadi wali kota yang melakukan begitu banyak hal. Lelah, karena pekerjaan adalah satu hal. Tapi ketika tamu datang, aku masih harus menemani mereka. Aku menemani mereka makan demi makan. The film was Akhirnya sampai pada translated titik and di mana narrated sampai by aku mengalami Emilia. prolaps lambung, prolaps pantatku. Itu sirosis hati. Xiaoqian, kau sudah melakukan begitu banyak hal baik. Dan bahkan bisa melihat penyakitku sekilas. Secara logis, kau seharusnya sudah lama menjadi terkenal di seluruh Jiangsu. Tapi kau tetap rendah hati. Aku tidak salah menilaimu. Mengikuti resolusi pemerintah kota, kontrak triliunan ini akan diberikan kepadamu. Apel, keluarga Fan kami menghabiskan terlalu banyak uang untuk proyek ini. Kau tidak bisa hanya karena satu kali menunjukkan kasih sayang mengusirku. Ini terlalu lancang. Kau berani menyebut wali kota Wang anjing. Apa aku? Kau melakukannya. Kau masih berani mempertanyakan keputusan pemerintah kota. Apa aku? Kau melakukannya. Inti dari proyek ini terletak pada kontribusi. Seseorang tidak bisa hanya mempertimbangkan keuntungan. Menurutku, Xiaoqin adalah kandidat yang sempurna. Ini paling cocok untuknya. Bagaimana proyek sebesar ini bisa diberikan kepadanya? Seseorang yang bahkan tidak punya rumah. Wali kota Wang, keluarga Fan kami, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Ya, lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Tapi separuh rumah yang kau bangun, roboh atau runtuh. Sisanya semua bangunan yang belum selesai. Begitukah caramu mengumpulkan gunungan emas dan perakmu? Tidak sama sekali. Xiao Chuan, apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang harus berbaik hati.
Xiaoqian. Jangan mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, aku punya permintaan kecil. Aku berharap bisa menyelesaikan proyek ini bersama dengan keluarga Xiang. Aku, Di hadapan keuntungan. Kau masih tahu cara berbagi. Benar-benar sepertiku. Aku pergi. Wali Kota Wang. Aku. Cukup. Jangan bicara lagi. Begitulah adanya. Wali Kota Wang. Beberapa waktu lalu, aku melihatmu di rumah lelang. Aku tahu Anda pasti menyukai barang antik. Jadi hari ini, aku secara khusus menyiapkan hadiah besar ini. Aku ingin Anda melihatnya. Benar, benar, benar. Meskipun kesepakatan batal, niat baik tetap ada. Hari ini adalah ulang tahun besarmu. Kau harus menerima hadiah ulang tahun ini. Cepat bawa keluar hadiahnya. Hamba rendahanmu menyapa Wali Kota Wang. Ini dari dinasti Qing Agung. Ibu Suri Cikse, Buddha tua. Cangkir teh Khoisan Kekaisaran. Ini memiliki sejarah 2222 tahun. Bernilai 5 juta. Wali Kota Wang. Aku tahu Anda menyukai barang antik. Jadi, aku secara khusus pergi ke toko barang antik Bos Liu dan mengeluarkan pusaka keluarganya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lihatlah penampilannya ini dan rasakan teksturnya ini. Rasakan. Bukankah rasanya seperti Anda menyentuh pipi permaisuri janda Cixi? Bagus. Ini benar-benar hal yang bagus. Kau akhirnya mengerti. Nak. Ayah, aku putramu. Ini yang harus kulakukan. Bisakah Anda menggunakan masalah ini untuk membebaskanku? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Hei, aku memberitahu kalian. Wali kota memberimu proyek sebesar itu. Kau tidak akan bahkan menyiapkan hadiah ucapan selamat, kan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan satu? Bukankah keluargamu bergerak di bisnis barang antik? Keluarkan saja apapun yang lebih berharga dari mangkuk pecah itu. Cepat. Untuk apa kau berdiri di sana ambil? tidak ada yang tersisa. Bukankah kamu membeli yang paling berharga dan memberikannya kepadaku sebagai tanda cinta? Batu empedu itu. Aku bilang, Xiaoqian, jika kau tidak bisa menyediakannya, maka kau tidak menghormati wali kota. Aku ingin melihat, apakah kau masih punya muka untuk menerima kebaikan wali kota. Cuan-cuan, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku masih punya cara. Kau mau atau tidak, jika kau tidak bisa menyediakannya, maka kau menipu wali kota. Aku punya. Kenapa terburu-buru? Ini dia. Permisi. Pak Wali Kota, tolong lihat. Hei, Kincuan. Aku khawatir mangkukmu ini. Bukankah itu yang kau gunakan saat kau memulung? Sekarang kau memberikannya kepada wali kota. Apa kau menyiratkan? Wali kota juga seorang pemulung. Kau memberi wali kota pispot rusak, dan itu tidak menghinanya. Kau bicara omong kosong. Itu adalah milik Ibu Suri Cixi. Mangkuk teh. Ini memiliki sejarah 2200 tahun. Kau yang bicara omong kosong. Sekarang baru tahun 2023, di mana ada 2222 tahun. Kenapa kau melihatku? Aku bukan Ibu Suri Cixi. Bagus sekali, Fan Sisi, dan keluarga Fanmu. Apa kau bilang? Wali kota belum sekolah. Benar, Pak Wali Kota. Ya, ini juga tidak terlihat benar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sejarah 5000 tahun Tiongkok. Yang ini milikku. Adalah mangkuk sup yang digunakan oleh manusia Shousan untuk minum sup. Usianya adalah 5000 tahun. Soal nilainya. Tak ternilai harganya. Ya, Apapun yang kau katakan, begitu saja. Kan, kau bahkan menemukan pelacur untuk datang ke sini dan menjadi ahli bagimu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan ahlimu melihatnya. Ini asli. Apel. Aku tidak peduli. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk putrimu. Bagaimana kau masih bisa membohongiku? Aku memberitahumu. Nah, bagaimana aku berbohong padamu? Ini adalah harta yang tak ternilai. Berhenti bicara. Xiao Jun menceritakan semuanya padaku. Ini kan barang sisa stok. Cepat bayar kembali uangnya. Aku memberitahumu. Nah, sekarang jadi sombong ye. Kau percaya padaku atau padanya? Kalau kita bicara tentang persahabatan, aku pasti percaya padanya. Tapi kalau kita melihat wajah, aku tetap percaya padanya.
Jangan tidak sopan padaku. Nah, aku memberitahumu, benda ini bernilai banyak uang. Karena zamannya terlalu jauh. Terlalu sedikit orang yang tahu nilainya. Kau tidak percaya padaku, nak kan? Aku memberitahumu, aku menggunakan benda ini sebagai mas kawin Xiao Jun. Mengerti? Nilainya jauh melampaui imajinasimu. Benarkah? Sungguh. Kau tidak percaya padaku kan? Aku kira kau seorang jenius yang tahu barangnya. Ternyata kau juga hanya orang bodoh. Baiklah, jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Baiklah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kau bocah, dari mana kau mendapatkan barang bagus ini? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, hadiah yang dengan susah payah kupilih untuk wali kota dihancurkan olehmu. Apakah ini mangkuk pecah? Ini wajah wali kota yang pecah. Wali kota Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua salah paham. Salah paham. Pecahan porselen kecil milikku ini jauh lebih baik daripada pispot palsu itu yang kau berikan. Jangan memfitnahku. Kalau begitu katakan padaku, dari mana pispot ini berasal? Wan Sisi, dari mana datangnya tempat ludah rusak ini? Ayah, ini mangkuk teh. Kalau begitu kau beritahu aku, dari mana datangnya mangkuk teh ini? Dari mana mangkuk teh ini berasal, katakan padaku. Ini benar-benar dari dinasti Qing. Dinasti Qing. Dinasti Qing, dinasti Qing. Beritahu aku dengan jelas, apakah ini asli atau tidak? Ayah, ini asli. Pergi sana. Hai, lihat. Aman untuk microwave. Dan kau bilang itu asli. Apel. Direktur Fan, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kuncinya adalah Tuan Muda Fan. Dia selalu membeli secara kredit. Aku benar-benar tidak punya uang untuk mendapatkan yang asli. Baiklah. Keluarga Fanmu. Apa kau memperlakukan wali kota Wang seperti orang bodoh? Mengambil pispot yang bisa digunakan di microwave dan berani menipu orang. Kau. Itu sama saja menampar wajah wali kota. Wali kota Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua salah paham. Wali kota Wang, tolong jangan pernah dengarkan omong kosong anak ini. Apa yang kubeli untukmu kali ini adalah ciksi yang asli. Tidak, sebuah ludah yang benar-benar digunakan oleh ciksi. Diam, kau bajingan kecil sialan. Tuan Besar Fan, bagaimana kau bisa memukul anak di hari ulang tahun wali kota? Apa kau menunjukkan rasa hormat kepada wali kota? Kau. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Wali kota, tolong jangan marah. Aku, jangan bicara lagi. Kau makan makananku dan menamparku. Keluarga Fanmu semakin lama semakin menjanjikan. Dengar baik-baik, kalian semua. Mulai hari ini, aku, Wang Changxi, memutuskan semua urusan dengan keluarga Fan. Di masa depan, siapapun yang berani berurusan dengan keluarga Fan meludahi mukaku. Wali kota Wang, aku mohon, tutup mulutmu. Xiao Qian, seorang pemuda yang luar biasa sepertimu. Benar-benar langka. Kau harus berhasil dengan kerjasama ini. Untuk rakyat Jiangzhou, lakukan lebih banyak perbuatan baik. Terima kasih, Wali Kota Wang. Wali Kota Wang, mohon tenang. Aku pasti akan bekerja keras. Wali kota Wang, Wali kota Wang. Qin Chuan, kamu merusak rencanaku. Wanita ini belum selesai denganmu. Villa keluarga Fan. Bajingan. Ayah, sekarang keluarga-keluarga besar itu, mereka tahu kita dalam masalah penarikan investasi. Sial. Biasanya terlihat seperti anjing. Sekarang, mereka akan mengabaikannya. Benar-benar seperti pepatah pohon tumbang, monyet berhamburan. Qin Chuan, kau bajingan rendahan. Berani-beraninya mencuri pekerjaanku. Bajingan. Ayah, menantu perempuanmu punya solusi. Kamu bisa menghukum bajingan itu. Apa yang bisa kulakukan? Bagus, lakukan saja seperti itu, bajingan. Kali ini aku akan membuatmu terkenal buruk. Dana aman. Ini adalah kontrak triliunan dolar. Belum pernah kau lihat. Ini. Lakukan pekerjaan dengan baik. Sudah waktunya. Menjadi direktur dan menikahi wanita cantik dan kaya. Dalam hidupku. Ini puncak kehidupan, kan? Kak Chuan, kamu menginginkanku, kan?
Kak Chuan, sejak pertama kali aku melihatmu, aku menyukaimu. Gadis ini. Biarkan aku pergi dulu. Kamu berjanji padaku dulu. Jangan mengujiku. Bukan ujian. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu, kita tidak bisa bersama. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ini bukan ujian. Ini bukan puncak kehidupan. Ini surga di bumi. Tidak masalah. Aku hanya perlu mengatakannya. Aku merasa nyaman. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu. Jangan pergi. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Yan Jun, Xiao Jun. kalian semua. Xiao Jun, lihat. Entah kau ada di sini atau tidak, aku akan lulus ujian. Periksa bagaimana? Benar, benar. Benar. Yan Jun, pria, kamu harus terus menguji. Kak Chuan, kamu pria yang baik sekali. Yan Jun, kamu bisa tenang sekarang. Selamat tinggal, Sisi. Xiao Jun, kau harus percaya padaku. Di hatiku. Hanya kau. Berhenti bicara. Aku beritahu kalian. Jika kau berani selingkuh dariku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Ya Tuhan, kau membuatku takut setengah mati. Halo, Xiao Chuan, lama tidak bertemu. Liang Xiaoyun, kenapa kau menelponku? Xiao Chuan, bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Jangan begitu tidak berperasaan. Siapa suamimu? Cepat pergi. Tolong. Ayah, Kim Chuan, tidak apa-apa jika kamu mengabaikanku. Tapi mungkinkah hidup orang tua ini? Kamu juga tidak menginginkannya. dengar. Cepat lepaskan ayah mertuaku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Kamu berani, aku memberitahumu. Datanglah ke restoran Pamprin Grand segera. Ingat, kamu harus datang sendiri. Halo. Kim Chuan, kau mau kemana? Apa yang terjadi? Aku. Yanjul, tidak apa-apa. Aku mau keluar sebentar. Hei, sudah kuduga. Semua pria tidak ada yang baik. Di mana ayah mertuaku? Xiao Chuan, apakah aku cantik? Cepat serahkan orangnya. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan padamu. Benarkah kalau begitu jangan sungkan? Bermain kotor. Baiklah, silakan lapor polisi. Kim Chuan, apakah kamu sangat membenciku? Omong kosong. Baiklah. Minumlah segelas air ini, dan aku akan bicara bisnis denganmu. Kau tidak membubuhi obat, kan? Apakah aku perlu memberinya obat untukmu? Jangan lupa, ayah mertuamu masih di tanganku. Segelas air ini hari ini, kamu harus meminumnya mau tidak mau. Baiklah. Aku akan meminumnya. Serahkan orangnya setelah kau selesai minum. Apa yang kau tertawakan? Kim Chuan, lihat itu. Kamera. Apa maumu? Apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku ingin menghancurkanmu. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Kali ini, kau pasti mati. Cepat serahkan orangnya. Orang apa? Tolong.
Bukan ini, kan? Tolong, Kau berani menipuku. Aku. Sampah tak berguna. Tidak sulit bagi wanita tua ini untuk berurusan denganmu. Kenapa kepalaku sakit sekali? Kau sudah bangun. Kau. Apa yang kau lakukan padaku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau jelas mabuk. Dan tidak tahu apa yang kau lakukan. Dan kau masih ingin menyangkalnya. Omong kosong. Kau jelas-jelas menjebakku. Ya, aku menjebakmu. Jadi kenapa? Kau benar-benar sama seperti orang tua itu. Hanya tahu cara meracuni orang. Ini bukan racun. Jika aku hanya meracunimu sampai mati, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Apa itu? Ini hanya pil The tidur. film was translated Tapi itu and cukup untuk merusak narrated by reputasimu. M Media. Qin Chuan, kau bahkan tidak mengampuni wanita hamil. Jika ini tersebar, kau tinggal menunggu masuk penjara. Qin Chuan, Xiao Zhen, ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. lepaskan. Jauhi aku. Xiao Jun, Liang Xiaoyun, dan aku sudah putus. Lagi pula, dia hamil. Bagaimana mungkin aku bisa? Kau masih berani mengatakan itu, kakak? Jangan terlalu cemas. Siapa kakakmu? Dasar jalan kecil. Tenanglah. Qin Chuan. Kita putus saja. Xiao Jun, Xiao Jun, Xiao Jun. Penipu sialan sepertimu. Tidak heran dia tidak mempercayaimu. Kau. Apa? Kau marah? Qin Chuan. Jangan kau lupakan, kau hanya orang rendahan dari pedesaan. Kau masih ingin melawanku. Liang Xiaoyun. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau masih berani mengatakan itu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menjadi istri orang terkaya sejak lama. Jika aku tidak membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Nama belakangku bukan Liang. apa yang kau lakukan pada istriku? Fan Sisri. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Memasang jebakan madu, ya. Jangan kau memfitnahku. Di siang bolong seperti ini. Kau Lam, yang merayu istriku, dan datang ke kamarmu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Suamiku, tolong aku. Bajingan ini. Dia masih tidak melepaskanku. Dia sebenarnya memperkosaku. Omong kosong. Qin Chuan, kupikir kau hanya pecundang yang tidak berguna. Aku tidak menyangka, kau adalah pria yang berani, penuh nafsu. Penipu licik, kau bahkan tidak mengampuni wanita hamil. Kau menjebakku. Aku ingin kalian semua mati mengenaskan. Istri, lihat, dia panik. Qin Chuan, bahkan jika kita menjebakmu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir kali ini, ada yang masih akan mempercayaimu? Kau. Sebenarnya apa maumu? Kami ingin kau memberitahu manajer, proyek renovasi kawasan kumuh ini tidak bisa kamu selesaikan sendirian. Serahkan proyek itu kepada kami dengan patuh. Juga, saya akan menghormati Xiaoyun dan mengampuni nyawamu. Mimpi saja. Apa otakmu ditendang keledai? Qin Chuan, jika kau bicara seperti ini, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Begini saja, saya beri kamu 2 hari. Waktu 2 hari, jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang kuinginkan, maka kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Kau. Ya Tuhan. Kau bocah nakal. Aku dengan baik hati dan tulus mempercayakan putriku padamu, dan kau malah selingkuh. Aku tidak. Bukan. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiao Jun bisa semarah itu? Katakan padaku siapa jalan kecil itu. Dia tunanganku. Tapi, Tunangan. Kau benar-benar punya tunangan. apakah Xiao Jun tahu tentang ini? Dia berselingkuh dengan Francis di belakangku. Ibuku marah sampai mati karena mereka berdua. Xiao Jun tahu tentang ini. Itu masih tidak benar. Paman, tolong.
Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku harus bertemu Xiao Jun sekarang juga. Kau ingin bertemu Xiao Jun? Itu juga tidak akan berhasil. Pikirkan baik-baik dulu, lalu bicara lagi. Kau menyuruhku berpikir apa aku masih perlu berpikir? Aku memberitahumu. Jika kau menemuinya sekarang, kau hanya akan memperkeruh suasana. Dengarkan aku punya pengalaman berurusan dengan wanita. Mari kita tangani ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru, kita tidak bisa tidak terburu-buru. Fan Xie ingin merebut proyek kita. Apel, Fan Xie ingin merebut proyek itu. Semua ini adalah jebakannya untuk menjebakku, memaksaku untuk mundur. Bagus, bocah nakal itu. Baiklah, kau kembali dulu. Kita akan bicarakan ini nanti. Serahkan masalah Xiao Jun padaku. Baiklah. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memikirkan cara. Tolong cepat selesaikan ini. Jangan khawatir. Aku pergi. Villa keluarga Fan. Ayah, sekarang pria bermarga Ken tidak punya jalan keluar. Sangat bagus. Fan Xie. Telepon manajer Wan. Sudah waktunya kita bicara baik-baik tentang kontrak itu. Manajer Wang. Fan Xian. The film was translated and Apa yang kau lakukan di narrated by sini? M Media. Manajer Wan, Qin Chuan berkata, proyek zona pengembangan akan diserahkan kepadaku. Diserahkan padamu. Qin Chuan, apakah itu benar? Omong kosong, saya tidak melakukannya. Bukan. Kalau begitu mari kita bicarakan masalahmu sendiri. Kau yang bermarga Fan, apa kau tidak ada habisnya? Apa yang kau bicarakan? Aku akan berurusan dengan kalian semua. Kau perlu lihat apa yang telah dilakukan Qin Chuan sendiri. Kau jelas-jelas menjebakku. Menjebakmu. Kau tidur dengan istri Fan Xie. Kami bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Berani-beraninya kau memfitnahku. Apel. Qin Chuan, aku sangat mempercayaimu. Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu sekiji itu? Jadi, mempercayakan masa depan Jiang Zhao kepadanya. Apakah itu mungkin untuk orang seperti ini? Aku akan berurusan dengan kalian semua. Cukup. Proyek ini berlanjut. Tapi Qin Chuan, apakah ini benar atau salah? Kau harus memberiku penjelasan. Manajer Wang. Manajer. Nah, menurutku kau harus menyerahkan kontraknya. Kalau tidak, di Jiangzhou, kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. Mimpi saja. Qin Chuan, aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika setelah 2 hari, aku tidak melihat kontrak proyek itu, kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Tidak ada pria yang baik. Kakak, kamu tidak bisa berkata begitu. Kenapa aku tidak boleh mengatakan itu? Ayahku dulu suka pergi ke bar wanita penghibur. Ibuku memukulinya sampai babak belur. Baru setelah ibuku meninggal, barulah dia akhirnya mengubah kebiasaan ini. Kurasa Qin Chuan juga sama. Jujur saja, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ada apa yang salah? Semua pria sama saja, itu saja. Pikirkan baik-baik. Ayahmu pergi ke bar hostes, tapi dia minum di luar. Tapi Liang Xiaoyun, dulu, dia benar-benar membuat ibu Kak Qin marah sampai meninggal. Seburuk apapun Kak Qin, dia tidak akan mencari orang seperti dia, kan? Benar, aku lupa soal itu. Itu satu hal. Kuncinya adalah Liang Xiaoyun ini, selalu bergaul dengan Fan Xie. Aku pikir ini mungkin berhubungan dengan keluarga Fan. Benar, kita baru saja merebut proyek zona konstruksi itu. Ayah dan anak dari keluarga Fan itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sisi, ayo pergi. Mau kemana? Untuk mencari tahu kebenarannya. Nona Liang, aku susah sekali menemukanmu. Bukankah ini Nona Xiang? Tidak bisa mengendalikan priamu sendiri dan datang ke sini untuk bertindak liar. Aku tidak punya waktu untuk memanjakanmu. Jalang, kami masih punya pertanyaan untukmu. Ada apa?
Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Mau pergi? Jujurlah padaku, dan jelaskan semuanya dengan jelas. Sisi. Untuk jalan semacam ini, tidak menggunakan kekerasan itu tidak berguna. Kalian berdua bajingan. Diam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bicara, aku akan mencabut rambutmu setiap helai. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hebat. Ayan, lihat siapa yang datang. Bukankah ini orang yang tadi? Ketua Qin yang bersemangat tinggi beberapa waktu lalu. Bagaimana dia menjadi begitu lesu? Fan Sisei. Bicara sedikit. Terlalu banyak bicara akan memperpendek umurmu. Kau. Bocah barang-barangnya sudah siap. Mereka semua ada di sini. Kalau begitu kita impas. Bahkan. Maaf, aku berubah pikiran. Ini adalah dokumen transfer aset. Selama kau tanda tangan, aset-aset atas namamu akan dialihkan ke namaku. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan mentransfer uangmu ke namaku. Dan mengubahmu kembali menjadi orang tak punya. Ayah. Sangat membosankan hanya mengubahnya menjadi orang miskin tanpa uang. Aku ingat. Wancai kita meninggal beberapa hari yang lalu. Mengapa kita tidak membiarkannya tinggal di kandang anjing Wangkai? Biarkan dia menjadi anjing penjaga. Kubilang, kalian berdua ayah dan anak, bersikap begitu agresif. Tidakkah kalian takut karma? Pembalasan. Orang lain adalah ikan, aku adalah pisau daging. Sepanjang hidupku, sampai sekarang, aku tidak pernah percaya pada karma atau pembalasan. Tepat sekali. Sepanjang hidup ayahku, dia telah melakukan banyak hal jahat. Lihatlah fisiknya. Masih hidup kuat dan sehat. Diam. Kubilang, kalian berdua. Kalian merayakan terlalu cepat. Apa maksudmu? Tidakkah kalian penasaran? Apa yang ada di dalam sini? Kenapa kalian hanya melihat? Buka dan lihatlah. Perbuatan baik diberi pahala. Kejahatan tidak membawa akhir yang baik. Dan kau masih berani berdebat denganku. Seseorang. Potong dia menjadi 8 bagian untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Mengapa kau melihatku lakukan? Hai. Tuan Besar Fan. Aku berani datang ke sini sendirian untuk mencarimu. Tidakkah kau penasaran kenapa? Kau bocah. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Pernahkah kau mendengar tentang Shou Zueqin? Shou Zueqin. Siapa Shou Zueqin? Memang benar kau tidak mengenalnya. Aku hanya mengarangnya. Hanya untuk mengulur waktu. Kau bajingan. Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu hari ini. Hei, tunggu sebentar, Tuan Besar Fan. Sekarang bagaimana? Pernahkah kau mendengar tentang putra mahkota Liu Xia? Liu Xia. Putra mahkota. Siapa? Itu juga sesuatu yang kubuat-buat. Kau. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bahkan Raja Yama datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang, apa yang kau katakan mungkin benar-benar tidak berguna. Manajer Wan. Mengapa kau datang? Qin Chuan. Ya, Kau harus menjelaskan situasinya. Mengapa kau membawaku ke tempat ini? mereka menyuruhku datang. Mereka ingin mencuri kontrakku. Ya, tunggu tidak. Baiklah, baiklah. Jangan katakan apa-apa. Manajer Wan, kami semua bertindak dengan niat baik. Niat baik. Apakah jebakan madu dianggap niat baik? Jebakan madu. Xiao Jun. Manajer Wang, itu Fen Xian. Dia memerintahkan menantunya untuk membius Qin Chuan dan kemudian menggunakan tuduhan pemerkosaan untuk mengancam Qin Chuan agar mundur dari proyek. Apel. Manajer Wan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bicara omong kosong. Dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan menantumu? Fen Xian yang menyuruhku menjebak Qin Chuan. Obat itu dibuat oleh Fen Seise. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pelacur ini berani mengkhianatiku. Manajer Wan, dengarkan penjelasanku. Kau masih berani membantah. Para priok, tangkap mereka. Ayan, kau pergi dulu. Aku akan melindungimu. Ayah. Ayah.
Orang tua bangka ini berani-beraninya pergi sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Astaga. Pembalasan untuk keluarga Van lamamu. The film Pembalasan was datang begitu saja. translated and narrated by M. Sakit, Media. sakit aku mengaku. Apa yang keluarga kami lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh ayah bajingan itu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bawa mereka pergi. Manajer Wan. Qin Chuan. Jika Zhang Danian tidak memberitahuku tepat waktu, kali ini kau akan berada dalam bahaya besar. Berkat manajer Wang, kau bisa tiba tepat waktu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untuk pemuda luar biasa sepertimu, aku harus lebih melindungimu. Demi rakyat Jiangsu kami, nantinya lakukan lebih banyak perbuatan baik. Tidak. Kau harus lebih membimbingku. Kalau tidak, aku tidak akan jadi apa-apa. Pemuda itu terlalu rendah hati. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Manajer, hati-hati. Xiao Jun. Kau tidak marah lagi, Aku tidak marah sejak awal. benarkah? Baiklah. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan baik, baiklah. Kak Chuan, Xiao Jun, selamat untuk kalian berdua. Ini adalah kebahagiaan kita bersama. Xiaoli, kau adalah sahabat terbaik mereka. Kau harus banyak membantu dengan pernikahan ini. Paman, kenapa paman begitu sopan padaku? Kalau begitu aku masuk dulu. Paman, pernikahannya belum terjadi. Bagi banyak angpau, tampil banyak huruf hoki buat apa? Lihatlah kau bahkan tidak akan membiarkanku memberikan amplop marah. Lagi pula, sekarang kita, keluarga Shang adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Kapanpun, aku ingin memberikannya. Lagi pula, bukankah kau akan mengadakan pernikahan besok? Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Pernikahannya besok. Tidak ada anggur pernikahan, tidak ada permen pernikahan, tidak ada apa-apa. Apa kau akan membiarkan para tamu makan angin, barat laut? Ayo pergi. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Fan Xian sudah lama hilang. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Bukankah manajer Wang sudah bilang? Belum juga menangkapnya setelah sekian lama. Mungkin Pak Tua Fan seharusnya sudah meninggalkan kota. Tapi, Baiklah, kalau begitu tetaplah di rumah. Bantu aku awasi ayahku. Lihat betapa bersemangatnya dia. Aku takut dia akan kambuh lagi. Nora, kita akan pergi kemana selanjutnya? Belanja. Ya, Siapa kau? bagaimana bisa setelah 3 bulan berpisah? Kau melupakanku. Fan Xian. Jangan mendekat. Sudah kubilang. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. istri. Halo, istriku. Nah, tebak siapa aku? Fan Xian. Mengapa kau memegang ponsel istriku? Apa yang kau lakukan padanya? Istri ini, istri itu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Kau. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Jangan sentuh dia. Pria bermarga Qin itu. Sebaiknya kau berpikir baik-baik sebelum bicara. Fan Xian. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala istriku, aku akan membunuhmu. Aku sangat takut. Kau King, jangan lupa. Inisiatif sekarang ada di tanganku. Baiklah. Katakan apa yang kau inginkan. Selama kau menjamin keselamatan Xiao Jun, aku akan menyetujui apapun. Nah, begitu lebih baik. Mungkinkah Fan Xian yang menelepon? Fan Xian, Bajingan tua Fan Xian itu menculik Xiao Jun. apa? Kalau begitu cepat panggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Mereka bilang, itu tidak akan aman untuk Xiao Jun. Begini,
Kalian tunggu aku di rumah. Aku akan menyelamatkan Xiao Jun. Zhioqian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman, ayo cepat cari manajer Wang. Baik, Lan, cepat. Xiao Jun, Xiao Juan, jangan kemari, ini berbahaya. kau bajingan, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Qin Chuan. Kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Kau ingin aku melepaskannya. Hari ini aku akan memastikan kalian semua mati bersama. Manajer Wang. Paman, mengapa kau di sini? Omong kosong. Putriku bahkan diculik oleh bajingan tua Fan Xian itu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman, jangan khawatir, dengan manajer Wang di sini, Xiao Jun akan baik-baik saja. Fan Xian, kau benar-benar berani. Kau terkepul. Alasan aku tidak membiarkan orang-orang di luar masuk adalah karena aku ingin memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Nona Shan. Semuanya masih bisa dibicarakan. Fan tua. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Ini adalah pembunuh bayaran yang kupekerjakan. Apalagi kalian beberapa orang. Bahkan jika beberapa lagi datang, aku tidak akan takut. Semuanya, hati-hati padanya. Sekumpulan orang tidak berguna. Qin Chuan, aku harus bilang, kamu memang punya otak. Tapi, kalau soal bertindak, sepertinya kamu tidak mampu kan? Tidak tahu. Mengapa kau tidak mencoba? Bajingan kecil, kamu berani bicara keras saat kematian sudah dekat. Tangkap dia. Benar-benar berhasil. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Peta petunjuk. Xiao Jun, aku di sini untuk menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Dawis kecil. Kecil. Kau di sini. Kamu mencariku. Selain bisa. Bisakah kau mengubah pahalaku menjadi sesuatu yang lain? Jadi kamu ingin senjata? Ya. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini adalah perbuatan baik terbesar yang bisa kulakukan. Baiklah, kemarilah. Tunggu. Kau tidak mencoba lagi, kan? Bagaimana mungkin aku menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat? Kemarilah. Jam berapa sekarang? Bagaimana kau masih bisa? Cukup cepat selamatkan mereka. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Fan tua. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan istriku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Hati-hati, bahaya. Jangan sekali-kali pergi. Jika aku dalam bahaya, apakah itu berarti dia tidak dalam bahaya? Aku harus menyelamatkannya. Jika kamu naik sekarang, bukankah kamu hanya akan memperkeruh konflik? Qin Chuan, kamu harus tenang sekarang. Fan Xian, kau benar-benar akan mati dengan mengerikan. Jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Fan Xian. Orang yang ingin kau hadapi adalah aku, bukan dia. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Menyerangmu. Membunuhmu hanya masalah satu tembakan. Kalian keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Qin Chuan sendirian. Apakah kamu mencoba mengusir kami? Untuk menghindari keadilan, aku beritahu kamu, Fan Xian, selama orang tua ini ada di sini, kamu tidak akan kabur hari ini. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal padanya. Tidak. Setidaknya kamu punya otak. Cepat lakukan. Manajer Wang. Lakukan saja seperti yang dia katakan untuk saat ini. Tapi, percayalah padaku kali ini saja. Kak Chuan, kamu harus hati-hati. Sekarang hanya ada kita bertiga yang tersisa di sini. Apa yang kau inginkan? aku ingin kemampuanmu. Kemampuanku. Bosan. Sahabat apapun aku.
Aku tidak bisa membuatmu muda lagi. Lagi pula, ini tidak sepadan untuk hal kecil ini. Apa otakmu ditendang keledai? Bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin kemampuanmu menghasilkan uang dengan berdonasi. Kau. Bagaimana kau tahu? Apa menurutmu? Aku sebodoh anakku yang idiot. Kamu mengalahkannya dengan berdonasi. Dan kamu mati-matian mencoba membeli kembali yayasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat itu? Tapi aku tidak bisa memberimu kemampuan ini. Kita semua pengusaha. Siapa yang tidak mengerti? Bukankah kamu hanya penipu yang mengandalkan koneksi dan sumber daya untuk menipu orang demi uang? Jadi begitu kau memahaminya. Sepertinya kau tidak jauh lebih pintar dari putramu yang berharga. Sepertinya hidupnya tidak seberharga hartamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimnya ke surga. Baiklah, aku setuju. Tidakkah kau menginginkan kemampuanku? Aku akan memberikannya padamu. Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Apa menurutmu aku idiot? Mencoba menipuku lagi? Aku tidak. Kemampuan ini harus bersentuhan langsung untuk mentransfernya. Baiklah, kamu kemari. Ingat, jangan main-main. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Suami, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. hati-hati. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Juan. Apakah aku akan mati? Tidak, kau tidak akan. Seseorang cepat, seseorang. Xiao Juan. Terima kasih. Terima kasih. Karena memberiku masa paling bahagia dalam hidupku. Xiao Jun. Kamu datang tepat waktu. Tolong selamatkan dia. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, Taois rendah hati ini bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu akan kehilangan kemampuan untuk memanifestasikan pahala, dan kamu akan menjadi orang biasa lagi. Selanjutnya, dia akan melupakanmu selamanya. Apakah kamu bersedia? Bertemu dengannya sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Aku setuju denganmu. Xiao Jun, Xiao Juan. aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Halo Paman. Namaku Qin Chuan. Qin Chuan. Paman, mungkin Paman tidak mengingatku. Apakah Sang Yanjun ada di rumah? Aku perlu menemuinya untuk suatu hal. Kalau begitu masuklah. Kemari, Xiao Jun. Ada yang ingin menemuimu. Siapa itu? Siapa yang mencariku? Kau ini siapa? Xiao Jun. Aku punya cerita tentang kita. Apakah kamu mau mendengarnya? Hidup selalu memiliki banyak penyesalan. Penyesalan membuat kita menghargai. Tapi tolong ingat, selama kamu berani melangkah maju dan gigih menjadi orang yang baik, keberuntungan pasti akan datang kepadamu.